Assalamualaikum, welcome back to my channel. Sudah waktunya belanja mingguan lagi. Jadi ini saya lagi ngecek stok ya Mak di kulkas sebelum saya belanja mingguan ke tukang sayur depan komplek. Nah jadi seperti ini tuh sisa-sisa hasil perjuangan minggu lalu. Dan ini tuh tinggal segini-gininya ya Mak. Ya alhamdulillah ini juga masih ada sisa, tapi ya sudah lebih banyak kosongnya tuh. Ini jadi tempat koleksi penyimpanan toples. Oke segitu dulu ya Mak, saya mau tinggal belanja dulu. Stay tune Mak. Dan ini menu sarapan kami ya Mak. Nih kayak gini aja nih, simple, pakai sosis, pakai telur, dioseng-oseng kayak nasi goreng, tapi ini nggak pakai kecap ya Mak, jadi pakai mentega aja. Nah pas lagi tadi belanja saya beli kerupuk, ada kerupuk gendar dan rempeyek kacang gitu ya Mak. Lumayan nih kriuk-kriuknya untuk menemani makan nasi gorengnya. Jadi supaya tetap semangat meskipun masih pagi. Karena sarapan itu paling penting ya Mak. Ini hasil belanja mingguan protein hewaninya ya Mak. Jadi sudah saya lebih dulu bersihkan nih pada saat sampai rumah. Seperti biasa kan kalau pagi jadwalnya air mati. Nah, gitu. Nah ini sama tahu kuning dan tahu putih. Jadi ini sudah aman, langsung saya simpan di dalam kulkas. Tapi gimana sih caranya supaya selalu tetap hemat gitu ya? Padahal udah dipisah-pisahin uangnya ke dalam pos-pos budget, tapi tetap saja kalau belanja tetap boros. Siapa yang suka kayak gitu ya Mak? Jangan ya Mak. Nah saya mau kasih sharing lah. Ini sesuai pengalaman saya juga ya Mak. Usahakan belanja mingguan atau misalnya mau seminggu bisa 2 kali belanja. Itu misalnya dengan jaraknya 3-4 hari sekali ya Mak. Jadi kalau misalnya pasarnya gitu lumayan dekat, jadi nggak perlu tiap hari ke pasar. Itu juga bisa menghemat ongkos, tenaga dan lain-lain. Jadi kalau misalnya mentang-mentang pasarnya deket, misalnya kita masih punya ayam setengah kilo lagi tapi sayurnya nggak ada, terus tapi kita ke pasar hanya untuk beli sayuran doang gitu, kayaknya kurang efisien ya Mak. Beli bahan masakannya yang kira-kira tuh tahan lama tuh kayak wortel, kentang, ayam, daging gitu ya Mak. Tapi nggak masalah sih untuk waktu penyimpanannya, karena biasanya kalau belanja mingguan seperti saya ini kan ada food preparationnya gitu ya Mak. Jadi insya Allah beli bahan makanan yang kurang umur simpannya kurang lama dengan food prep itu bisa awet juga ya Mak. Dan kebetulan karena pasar dari rumah saya itu cukup menyita waktu ya Mak. Jadi ya saya lebih pilih beli di tukang sayur yang selalu standby di depan komplek. Ya dia kelilingnya sekitar jam 10 gitu ya Mak. Jadi kalau misalnya saya kebagian di rumah saya tuh bahannya kadang udah tinggal sedikit atau bahkan habis gitu. Jadi saya jalan-jalan pagi ke depan itu ya sekalian jemput bola aja supaya dapat bahan masakannya lengkap. Tapi ya namanya belanja di tukang sayur ya Mak, pasti ada plus minusnya lah gitu. Kalau keuntungannya apa sih belanja di tukang sayur saya yang standby itu di depan komplek, ya bahan masakannya tuh selalu ready ya Mak, udah siap ambil aja pokoknya, udah disiapin di kantong-kantong kayak gitu. Atau kalau misalnya nggak mau dikantongin, kita mau beli banyak gitu ya Mak, ya self service aja, ambil sendiri-sendiri aja semaunya. Terus kadang ibu-ibu tukang sayurnya juga ini sebenarnya masih mau ditawar ya Mak. Tapi kalau saya alhamdulillah nih nggak pernah nawar, percaya aja sama harga yang udah dikasih sama ibu tukang sayur. Tapi alhamdulillahnya si ibunya sendiri yang suka ngurangin harga nih buat saya. Nggak tahu kenapa, mungkin karena saya sekali belanja langsung banyak gitu, meskipun cuma seminggu sekali ya Mak. Apa cuma saya aja yang belanjanya paling banyak, saya juga nggak ngerti. Pokoknya alhamdulillah suka dikurangin harga sama si ibu ya. Hatur nuhun ibu.
Terus belanja di tukang sayur juga kita bisa order ya Mak, sehari sebelumnya tuh kita bisa pesan bahan masakan yang mau kita beli. Jadi besoknya tinggal ngambil deh atau minta diantar sama tukang sayurnya. Tapi itu kalau lagi males aja ya Mak, males jalan ke depan. Untuk harga sudah pasti biasanya di tukang sayur itu ya sedikit lebih mahal dibandingkan di pasar ya Mak. Tapi nggak apa-apa, namanya juga berbagi rezeki ya Mak. Terus kadang juga sering kehabisan nih bahan-bahan masakannya. Jadi makanya siasatnya itu saya kalau pagi-pagi harus on time aja gitu. Langsung belanja di sana supaya nggak diduluin sama mama yang lain. Terus kadang suka kurang variasi aja bahan masakannya ya Mak. Kalau protein hewani ini terutama nih ayam cuman ada paha, dada, sayap. Nah bangsa jeroan-jeroan kayak gitu kayak usus, ati ayam, ceker aja jarang ya Mak. Terus kalau ikan, paling ikannya ikan yang umum aja tuh, ikan kembung, ikan nila, ikan mas, seperti itu. Kalau misalnya ikan lele juga tuh jarang banget dia stok gitu ya Mak. Mungkin harus pesan, apalagi ikan gurame itu jarang banget. Kalau saya nggak ada daftar menu untuk makan 1 bulan gitu ya Mak. Jadi saya kalau belanja nggak pakai nulis belanja list belanjaan gitu, daftar belanja. Tapi kalau misalnya buat mak-mak yang masih bingung mau beli apa, mendingan itu dibuat daftarnya ya Mak. Karena daftar ini bisa bikin kita nih tetap keep on track gitulah. Jadi supaya tetap bisa mengontrol kebutuhan belanja kita. Dan kita harus bawa uang secukupnya ya Mak, sesuai yang sudah dibagi-bagikan ke dalam pos budget. Tapi kalau perkiraan saya untuk 3 orang nih di rumah sini 150 sampai 200 ribu itu udah cukup ya Mak untuk seminggu. Tapi kalau misalnya di stok di kulkas masih ada, jadi saya hanya bawa uang 150 ribu. Kecuali kulkasnya udah kosong melompong banget, itu baru saya bawa 200 ribu. Dan sesuaikan nominal berdasarkan kebutuhan keluarga kita. Dan ini hasil belanja mingguan saya kali ini. Ini menu makan siang ya Mak. Ini karena saya udah capek juga nih belanja, jadi ya saya bikin ala kadarnya aja nih. Ikan nilainya digoreng dulu, digoreng kering, terus dibikin kuah seperti ini. Itu rasanya asam-asam seger gitu ya Mak. Saya pakai asamnya asam dari jeruk limau aja. Ini semuanya pakai bahan irisan, bawang merah, bawang putih, daun bawang, daun bombay, dan ditambah sedikit pedas dari cabai rawit domba. Ini ada menu makan malam yang bisa dimakan lagi untuk keesokan harinya. Terima kasih ya Mak udah nonton sampai sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Mak.